Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Saya menyapa jemaat Tuhan yang sudah hadir di Zoom, di YouTube maupun di Facebook, dimanapun kita berada saat ini. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang besar dan dahsyat. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara saat pagi hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Saat pagi hari ini Tuhan, di ibadah sesi pertama Tuhan, di minggu ketiga Tuhan Yesus di bulan Desember ini, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah berlalu Tuhan. Kami merasakan perkenanan Tuhan hadir, penjagaan pelawatan Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bapa yang baik, saat pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan sampai berakhirnya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami persembahkan Tuhan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami datang Tuhan membawa syukur kami, sembah kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pujian syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu. Yesus Tuhan, Kau berkuasa Tuhan. Yang jadi kerinduan kami Tuhan, segenap hati kami persembahkan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Because of who You are, I give You glory. Because of who You are, I give You praise. Because of who You are, I will lift my voice and say, Lord, I worship You. Because of who You are, Lord, I worship You. Because of who You are.
because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who. Singing Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Thank you, Lord. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Lord, I
mulut kami terus memuji Engkau. Hati kami Tuhan merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini jadi kerinduan kami Tuhan Yesus. Sebab besarlah nama-Mu Tuhan. Agung dan mulialah Engkau Tuhan Yesus. Bertahta Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. How great is our God. See with me how great is our God. And all will see, and all will see how great is our God. Kami mengakui kebesaran-Mu Tuhan Yesus. How great is our God. See with me how great is our God. And all we see how great is our God. Saya mengundang semuanya boleh bangkit berdiri. Sama-sama serukan. How great, how great, how great, how great is our God. And all will see how
sudah Engkau berikan Tuhan. Kami kembali Tuhan menghadap Engkau ya Bapa. Bapa, satukan hati kami Tuhan. Tuhan, gandeng tangan kami Tuhan untuk bersyafaat bersama Engkau di pagi hari ini ya Bapa. Kami ada Tuhan sampai hari ini because karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa, pagi hari ini Bapa, kami berdiri di tempat ini bersatu hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Singapura ini Tuhan. Di mana bangsa di saat ini kami sedang berdiri Tuhan. Tuhan, Engkau berkati pemerintahan di bangsa ini ya Bapa. Bapa, Engkau terus berikan hikmah-hikmah yang daripada-Mu Tuhan. Untuk mereka para pemimpin bangsa ini ya Bapa. Bapa, biarlah Bapa, bangsa ini Bapa menjadi bangsa yang takut akan Engkau ya Bapa. Ada pertobatan di bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami sungguh Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami memohon Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Bangsa Singapura ini Tuhan. Yang saat ini Tuhan di luar sana Tuhan. Banyak sekali berita-berita yang tidak mengenakan Tuhan. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu, turunkan malaikat-Mu Bapa di bangsa ini Tuhan. Untuk menjaga ini sekeliling bangsa Singapura ini Tuhan. Kami memohon, kami berseru kepada-Mu ya Bapa. Selamatkan anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Selamatkan mereka ya Bapa. Bapa, biarlah Tuhan pada bulan 12 ini Tuhan, di mana Tuhan mereka boleh merasakan Tuhan damai Natal Tuhan ada di setiap Tuhan warga yang ada di bangsa Singapura ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Damai sejahtera Tuhan terus meliputi bangsa Singapura ini ya Bapa. Kami memohon Bapa, kami memohon Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan Tuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan yang berduka di bangsa ini Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan selamatkan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini seruan doa kami Tuhan. Kami yakin Tuhan ketika satu Tuhan, 2-3 orang kami berkumpul, kami memohon Engkau akan mendengar seruan doa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, pagi hari ini kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa Indonesia ya Bapa. Bapa, Salomu ada di bangsa Indonesia ya Bapa. Bapa, Engkau berkati Tuhan Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran Tuhan, yang saat ini Tuhan sudah Engkau pilih untuk memimpin bangsa kami Bapa. Bapa, biarlah bangsa kami Tuhan 5 tahun ke depan Tuhan benar-benar menjadi bangsa pilihan Tuhan. Biarlah Tuhan terus ada terjadi pertobatan di bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan di 38 provinsi Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati Bapa. Bapa, pagi hari ini Engkau mengingatkan hamba-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di Kalimantan, saudara-saudara kami yang ada di Lampung dan juga Nias ya Bapa. Bapa, mereka butuh Engkau Tuhan. Tuhan, Tuhan, Engkau gandeng tangan mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan untuk mereka memasuki tahun 2025 ya Tuhan. Kekuatan yang terus mengalir, kekuatan yang baru Engkau berkati Tuhan. Engkau curahkan di tiga provinsi ini ya Bapa. Bapa, 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 kami memohon belas kasih-Mu ya Bapa untuk generasi-generasi muda yang ada di bangsa kami Bapa. Bapa, jauhkan Tuhan para generasi kami Tuhan dari narkoba, dari seks bebas Tuhan. Jauhkan mereka dari judi-judi ya Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, pagi hari ini Tuhan
Tuhan kami membawa Tuhan generasi ini Tuhan, generasi muda Tuhan, penerus bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan generasi bangsa kami menjadi generasi yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah melalui mereka ini Tuhan, Injil keselamatan banyak diberitakan di pelosok-pelosok ya Bapa. Pakai setiap mereka Bapa, urapi setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan keluarga yang kami tinggalkan di Indonesia Bapa. Bapa, kiranya Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan, Engkau terus memberikan kesehatan Tuhan untuk keluarga yang kami tinggalkan. Engkau terus jagai keluarga kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini doa kami Bapa, ke dalam tangan kuasa-Mu hamba serahkan seruan doa ini Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami juga sepakat berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Bapa, Pastor Thomas Chandra Tuhan. Dimanapun hamba-Mu saat ini berada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus memberikan hamba-Mu ini kekuatan Tuhan. Engkau terus memberikan hikmah-hikmah yang daripada-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus menyertai tanda-tanda mujizat Tuhan. Biarlah mereka Tuhan yang ditemuinya Tuhan akan menerima Engkau Tuhan, dan akan Engkau selamatkan melalui beliau ya Tuhan. Berkati pelayanan beliau, berkati kesehatan beliau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh staf-staf pengembalaan yang ada di IFLC Tuhan. Berkati mereka satu persatu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau juga berkati Bapa tim musik Tuhan yang saat ini Tuhan mengiringi Tuhan ibadah kami ya Tuhan. Urapi mereka satu persatu, urapi tangan-tangan yang memainkan musik ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap musik-musik yang dimainkan Tuhan bukan lantunan musik yang biasa Tuhan, tetapi Tuhan seperti dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Ibu Filia Tuhan yang akan Tuhan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Bapa, bukakan telinga kami Tuhan, untuk kami duduk diam Tuhan, untuk kami mendengarkan Tuhan isi hati-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah Tuhan setiap firman yang akan ditabur Tuhan tidak akan sia-sia ya Bapa. Ketika kami Tuhan mendengarkan firman ini Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Engkau berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Engkau juga tutup bungkus Pak Suki Tuhan. Engkau berkati beliau Tuhan yang akan menerjemahkan ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kedua hamba-Mu ini Tuhan Engkau kuasai ya Tuhan. Engkau Tuhan tutup bungkus ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia-panitia IFLC Tuhan. Tuhan, untuk kami memasuki tahun 2025 Tuhan. Terus gandeng kami Tuhan. Terus berikan kami kesatuan hati Tuhan. Untuk kami benar-benar melayani Engkau. Kami punya motivasi yang benar di hadapan Engkau ya Bapa. Bahwa kami naik ya Bapa. Bahwa kami naik ya Bapa. Bapa, biarlah Tuhan Engkau memberikan Tuhan hati seorang dulos untuk semua Tuhan panitia-panitia yang ada di IFLC ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang ada di onsite maupun yang di online Tuhan. Tuhan, pengurapan yang daripada-Mu turun Tuhan. Tuhan, mereka yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Mereka yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan Tuhan. Yang tidak ada jalan, Engkau bukakan jalan bagi mereka ya Bapak. Bapak, Engkau berkati teman-teman kami Tuhan yang saat ini mungkin sedang menuju ke tempat ini Bapak. Urapi mereka, sertai mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat ya Bapak. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Tuhan, kami sebentar kami mau melanjutkan ibadah kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu, kuasa-Mu memenuhi setiap kami hadir di tempat ini. Terima kasih ya Abah ya Bapak, ya Abah ya Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab di dalam namanya ada kuasa yang besar, amin. Mari kita bawa puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari kita terima sukacita yang baru di dalam namanya. Serukanlah namanya yang besar, sebab Dia baik dan sangat baik.
di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Sebab namanya yang terbesar, amin. Kuasanya besar dan dahsyat dalam setiap kehidupan kita, amin. Mari sekali lagi katakan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari katakan dengan bangga, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji nama yang besar. Sebab namamu yang berkuasa Tuhan. Kami mau katakan dengan sorak-sorai dan penuh sukacita. Hallelujah. We praise you, Lord. Mari katakan dari hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita Dia. Everybody sing. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sebab hanya Kau yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Namamu ajaib Tuhan. Sebab hanya Engkau yang terbesar di dalam hidup kami. Mari sama-sama serukan. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Sebab Kau yang terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Everyone sing. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah semua biar semua yang bernapas memuji namamu. Biarlah semua memuji-Mu. Diagungkan, ditinggikanlah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya undang semuanya boleh duduk kembali. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sekaligus kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Terima kasih Bapa yang baik, sebab kasih-Mu, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
baralaba shakalamantu reba shaka. Inamantu reba sekereba saka. Hallelujah. Oh ya baralaba sando. Oh ya baralaba sande. Raba shakalamantu reba sekereba. Oh ya baralaba sando. Oh ya baralaba sekereba. Hallelujah. Oh ya baralaba saka. Oh ya baralaba sekereba. Oh ya baralaba sando. Terlalu besar Engkau, terlalu besar Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau telah jadikan bagi kami Tuhan. Thank you, Lord, for the day that you have made for us, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Thank you for your Tuhan. grace, Lord, Untuk setiap kami for each Tuhan. one of us, Sehingga kami boleh datang di dalam hadirat so that we may come into your presence untuk menyerahkan hidup kami. to surrender our lives. Oh terima kasih Tuhan. Thank you, Lord, Untuk nafas yang Kau telah berikan kepada kami. for the Tuhan. breath that you have given to Oh kami us. percaya Roh Kudus. We believe, Holy Spirit, Dan Kau ada di tengah-tengah kami. you are in the midst of us. Dan Engkau yang akan menjamah setiap hidup kami. And you are the one that's going to touch our Dan lives. terima kasih Yesus. And thank you, Jesus. Kami tahu Tuhan, We know, Lord, kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas. your Tuhan. power is unlimited. Hamba-Mu terbatas. Your servant is limited, Tapi kuasa-Mu tidak terbatas. but your power is unlimited. Engkau akan menjamah setiap umat-Mu Tuhan. You are going to touch each of your people, Lord. Mereka yang berbeban berat Tuhan. Those who are heavy laden, Dan Engkau lepaskan mereka Tuhan. release them, Lord. Apapun yang menjadi masalah mereka Tuhan. Whatever that's become their problem, Lord. Tuhan, Lord, Engkau yang memulihkan setiap mereka. you restore each of them, Lord. Mereka yang sakit Tuhan. Those who are sick, Tangan-Mu tidak kurang panjang your hands untuk are menjamah stretched setiap umat-Mu to Tuhan. touch each of them. Engkau sembuhkan Tuhan. Heal them, Lord. Engkau pulihkan Tuhan. Restore them, Lord. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan. We surrender our Sunday service, Lord. Dari awal sampai From akhir. beginning till the end. Engkau ambil alih Roh Kudus. Take over, Holy Spirit. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Kami serahkan We ibadah surrender kami pada pagi hari ini our Tuhan. service this morning, Lord. Di dalam nama In Yesus. Jesus' name. Amin. Amen. Amen, amen. 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 Puji Tuhan. Praise the Lord. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? How are you, everyone? Ya. Terima kasih kepada Bapak Gembala Pastor Thomas Thank Chandra yang Thank you. sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. I want to thank Pastor Thomas Chandra for giving the opportunity to share the word this morning. Iya, juga para leadership di tempat ini. Also the leadership in this place. Iya, nama saya Filia, My name's Philia saya dari Surabaya from Surabaya. dan Father's Love bukan orang yang kenalan kami yang cukup lama. So I have known Father's Love for quite a long time. Nah ini adalah yang kedua kali saya ada di
FLC Singapore. So this is my second time in FLC Singapore. Ya, Yes. tahun lalu juga saya ada di sini Last year I was also here. dan nanti yang ibadah kedua suami saya akan yang berkhotbah. Later in the second service, my husband will preach. Iya, Pastor Sinwo. Now Pastor- dia lagi preach di gereja Living Faith. Yeah, Pastor Sinwa right now is preaching in Living Faith Church. Iya. Saya melayani Tuhan sepenuh waktu bersama suami saya. So I serve the Lord full time with my husband. Suami saya adalah gembala. So my husband is a pastor, a shepherd Iya, di City Blessing Church in City Blessing Church dan di Surabaya Timur. in East Surabaya. Dan saya juga melayani mengkoordinir hamba-hamba Tuhan asing Also, I minister the Lord. I coordinate foreign servants of God. dan saya jadwal mereka di bagian Indonesia, kebanyakan di Surabaya, Jakarta, So I handle their scheduling mostly in Surabaya and Jakarta. dan saya juga menerjemahkan di Also- dalam bahasa Inggris ke Indonesia. And also I translate from English to Indonesia. Nah sekarang Pak Sukianto luar biasa, dia menerjemahkan saya dalam bahasa Inggris. So today Pak Suki is translating from Indonesia to English. Nah, saya juga bukan baru pertama, tapi kami sering melayani bersama-sama dengan Pak Ya. Sukianto. Yeah, so we often minister together. Iya, Pak Sukianto juga dulu juga jadi penterjemah juga, salah satu penterjemah, So Pak Suki also is an interpreter. dan sungguh luar biasa. Ya, Tuhan kita amazing. baik, aman. Yes, amen. Ya, Our God is good. Ya, hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Hari Jumat yang lalu saya baru tiba So I've dari been- Surabaya. So I've been given opportunity to share the word. So I just arrived from Surabaya Friday. Ya, Friday. Oh. But it's terjadi sesuatu, So something happened. koper kabin saya tertinggal. So I left my suitcase in the cabin. Sebenarnya karena saya cuma sampai Selasa nanti saya pulang, jadi So- saya nggak beli bagasi. So I'm Jadi- returning on Tuesday. Ya, saya nggak beli bagasi, so saya pakai hand carry saja. So I don't bring any luggage, only hand carry luggage. Tapi pegawainya Jetstar berkata begini, Bu, cabinnya bisa dimasukin ke bagasi. Saya bilang oke, saya bilang nggak apa-apa. Akhirnya saya masukin kabin saya dan kabin putri saya. So the airline employee said, it's okay to bring the cabin luggage to put it in the luggage, yeah? So I Yeah. said, okay, so I go with my daughter. So terus waktu kami tiba di Singapura, So when we arrive in Singapore, bagasi kami nggak ada. Saya yang punya nggak ada. we couldn't find my luggage. Sampai sekarang juga belum ada berita. Until now, still no news. Istri saya, anak saya punya ada, So- suami saya punya ada, saya punya nggak ada. So my daughter's and my husband's luggage is there, Dan- but mine's nowhere to be found. Baju saya semuanya ada di dalam luggage itu. So all my clothes are in the luggage. Tapi masih ada tinggal satu baju ini, So except this one, ada di bagasi putri saya. it was in my daughter's luggage. Dan puji Tuhan, saya masih punya baju satu. So praise the Lord, I still have one set of clothes. Nanti setelah ini mungkin saya harus beli. So after this, I think I Untuk must go and besok. buy for tomorrow. And untuk waktu pulang, And karena also- nggak tahu tuh Jetstar ya, nggak ada kabarnya. So I Kami don't udah know, ya. lapor ke Lost and Found, tapi mereka nggak ada berita. Mungkin So nanti still- Selasa saya sampai di Surabaya, saya akan klaim mereka. So still no news from the airline. So maybe when I arrive in Surabaya, I will claim Iya, to them. puji Tuhan. Tetap kita memuji Tuhan So ya. still we praise the Lord. Iya, tetap mengucap syukur Keep bahwa giving Tuhan thanks itu baik. that the Lord is good. Amen. Amin, amin. Ya, hari ini saya mau berbagi tema khotbah pada
pagi hari ini adalah kita akan belajar yaitu Spirit of Rahab. So today's we are going to learn about the spirit of Rahab. Rahab, ya. Jadi ini bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan di mana seluruh dunia memperingati kelahirannya Tuhan Yesus. It's December, so around the world people are celebrating the birth of Jesus. Dan kita akan pelajari yaitu di mana Rahab itu ada di dalam garis kelahirannya Yesus. So we are going to learn that Rahab is in the genealogy of Jesus Christ. Dan kita buka di dalam Matius 1 Let's turn to Matthew 1, ayat 4 sampai 5. verse 4 until 5. Iya. Matius 1 ayat 4 dan 5 bisa ditayangkan. Sudah. Matius 1 Matthew 1, ayat keempat dan 5. verse 4 until 5. Ya, kita akan baca. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Ayat yang kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Ruth. Obed memperanakan Isai. Ram was the father of Aminadab, Aminadab the father of Nahson, and Nahson the father of Salmon. Salmon was the father of Boaz by Rahab. Boaz the father of Obed by Ruth. Obed the father of Jesse. Jadi kita akan belajar sedikit sejarah ya, di mana dikatakan bahwa siapakah Aminadab? So we are going to learn a bit of history. Who is Aminadab? Aminadab itu dari suku Yehuda. So he is from the Judah tribe. Jadi dikatakan bahwa di 12 suku Yahudi So among the 12 tribes, dikatakan bahwa suku Yehuda adalah suku yang mereka kalau dilahirkan dari suku Yehuda, mereka itu merasa mereka itu orang yang besar. so people who are born in this Judah tribe, they feel that they are great people. Yes. Ya, jadi mereka itu merasa dihormati. They feel that they are respected. Jadi pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir So when the Israel left Egypt, dan pada waktu itu suku Yehuda yang dikepalai oleh Aminadab So itu the- yang memimpin yang baris pertama. so the Judah tribe led by Aminadab was in the first row, the first Dan- tribe in the Dan mereka berjalan dan Aminadab adalah orang yang pegang panji. So Jadi dia Aminadab, seperti komandan. so Aminadab is the one that carry the flag. Yeah. So in front of all the Israel's people coming out from Egypt. Dan dia berdiri di bagian depan. So he's like a commander, he stand in front. Dan setelah itu suku-suku yang lain akan mengikuti dari belakang. And other tribes will follow him from behind. Dan dikatakan bahwa setelah beberapa tahun So after several years, Aminadab meninggal. Aminadab died. Dan setelah itu dia digantikan oleh putranya yang bernama Nahason. So he was replaced by his son Nahson. Dan Aminadab punya 2 anak. So Aminadab has 2 children. Dan yang pertama adalah Nahason. The first is Nahson Yang kedua bernama Elisabah. and the second is Elisabeth. Mengapa saya ceritakan ginekologi ini? So why I'm telling this genealogy? Sehingga itu akan berhubungan dengan Rahab. Because all this will connect to Rahab. Siapa Elisabah? Who is Elisabeth? Elisabah itu adalah istri daripada Harun. So she is the wife of Aaron. Dan Harun itu adalah imam besar yang dipilih oleh Tuhan. And Aaron is the great priest elected by the Lord. Dan dia berasal dari suku Lewi. And she is from the Levi. Jadi mengapa dihubungkan dengan Rahab? Karena dikatakan Rahab itu menikah dengan namanya Salmon. So why is connected to Rahab? Because it is written that Salmon married Rahab. Jadi
jadi dari dua suku ini, suku Yehuda dari Aminadab dan setelah itu putrinya Aminadab, Nahason dan juga Elisabeth itu menikah dengan Harun dari suku Lewi. So one side from Aminadab is the Judah tribe, and then from the Elizabeth side, there's the daughter that married to the Levites, the great priest line. Jadi kedua suku ini adalah suku yang luar biasa, suku yang sangat dihormati. So these two tribes are really amazing tribes. They are well respected. Dan ketika Nahason memimpin, pada waktu itu dia juga berjalan di depan seperti ayahnya Aminadab. So when Nahason was leading, standing in front of the Israelites, he is leading just like his father Aminadab. Dan ketika itu Nahason menyeberangi Laut Merah, Laut Teberau. So Nahason crossed the Red Sea. Dan setelah beberapa saat kemudian, So after some time, Nahason meninggal Nahason passed away. dan diteruskan dengan putranya bernama Salmon. And then continued by his son Salmon. Siapakah Rahab? So who is Rahab? Kita buka di dalam Joshua 2. Let's turn to Joshua 2. Joshua 2 ayat pertama sampai ke 22. Joshua 2 verse 22. Iya, 2 ayat pertama sampai 22. Start from verse 1. Until 22 ya. Kita akan baca sehingga kita tahu ceritanya. So we read this so that we can know the account. Joshua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Then Joshua son of Nun secretly sent 2 spies from Sittim, saying, "Go inspect the land, especially Jericho." So they went and entered the house of a prostitute named Rahab and stayed there. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. And it was reported to the king of Jericho, "Behold, some men of Israel have come here tonight to spy out the land." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." So the king of Jericho sent to Rahab and said, "Bring out the men who came to you and entered your house, for they have come to spy out the whole land." Ayat yang keempat, tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." But the woman had taken the 2 men and hidden them. So she said, "Yes, the men did come to me, but I didn't know where they had come from." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. At dusk, when the gate was about to close, the men went out, and I do not know which way they went. Pursue them quickly, you may catch them. Ayat yang ke-6, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. But Rahab had taken them up to the roof and hidden them among the stalks of flax that she had laid out there. Ayat yang ke-7, maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutupnyalah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. So the king's men set out in pursuit of the spies along the road to the fords of the Jordan, and as soon as they had gone out, the gate was shut. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Before the spies lay down for the night, Rahab went up to the roof. Dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami,
dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. And said to them, I know that the Lord has given you this land and that the fear of you has fallen on us, so that all who dwell in the land are melting in fear of you. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. For we have heard how the Lord dried up the waters of the Red Sea before you when you came out of Egypt, and what you did to Sihon and Og, the two kings of the Amorites across the Jordan, whom you devoted to destruction. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas, di langit di atas dan di bumi di bawah. When we heard this, our hearts melted and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in the heavens above and on the earth below. Ya, kita stop di sini. Okay, we stop Ayat here. 11. Ya, dan dikatakan bahwa Rahab dikatakan adalah seorang pelacur. So it is written here that Rahab was a prostitute. Dan kita pelajari bagaimana Tuhan itu mengangkat Rahab. And we can see here in the Bible, the God lifted up Rahab. Dan yaitu dikatakan bahwa tercatat ya 4 nama perempuan di perjanjian lama, 4 orang yaitu wanita yang paling cantik. And it is recorded there are 4 women in the Old Testament, the most beautiful women. Yang pertama adalah Sarah. The first one is Sarah, Ya, istrinya Abraham. wife of Abraham. Yang kedua adalah Rahab. Second is Rahab. Yang ketiga adalah Queen Esther. And then the next one, Ratu Esther. Yang keempat adalah Abigail, And then the fourth is Abigail, istri daripada Raja Daud. wife of King David. Dan Rahab itu begitu cantiknya, So Rahab is so beautiful. dan Rahab itu tinggal di kota Yeriko. She lives in Jericho. Dan dikatakan pada usia 10 tahun, So at 10 of age, dia dipaksa untuk melacurkan diri. she was forced to prostitute herself Umur 10 tahun. at 10. Begitu cantiknya Rahab, So she's so beautiful. dan dia ditaksir sama raja. And the king had a crush on her. Dan kalau raja suka dengan cewek, dia tidak perlu minta izin. So when a king likes a woman, he doesn't need to ask permission. Dan dia pasti mau memiliki wanita itu. And definitely he wants to have that girl. Jadi umur 10 tahun Rahab sudah melacurkan diri. So from age 10, Rahab became a prostitute. Dan setelah itu Rahab, karena sudah lewat waktunya, mungkin raja udah gak suka, dan dia juga melacurkan diri kepada orang-orang lain. And after some time, maybe the king already dislike her, doesn't like her anymore, so she prostitutes herself to many people. Dan Rahab itu ditolak oleh keluarganya, So she was rejected by her family, oleh kedua orang tuanya, both of her parents, oleh komunitasnya. rejected by her community. Dan Rahab dikatakan pada waktu dia sudah tidak mau lagi melacurkan dirinya, So it is said that when she reached this point where she doesn't want to prostitute herself, dan Rahab itu ditaruh di atas tembok, di tempat yang tinggi. she was put in this place of staying. She dwells in this place high at the wall of Jericho. Yaitu dikatakan siapakah Rahab, yaitu di dalam Joshua 2. Tadi kita udah baca ayat yang pertama sampai 15 kan. So we have read who is Rahab in Joshua chapter 2. Joshua 2 ayat tadi yang pertama kita baca sampai 11. We have read from verse 1 until 11. Mengapa Tuhan yaitu
begitu tertarik dengan Rahab. Why the Lord is interested with Rahab. Bagaimana dari seorang pelacur, From a prostitute, Tuhan angkat dia the Lord lifted her up. dan ditaruh di garis kelahiran daripada Yesus Kristus. And her name is recorded in the genealogy of Jesus Christ. Yaitu karena Because, ada 3 hal kita pelajari. because of 3 reasons. Yang pertama adalah The first. Rahab bertobat sungguh-sungguh. The first one is that she repented wholeheartedly. Di ayat yang ke Joshua 2, ayat yang ke 10 sampai 11 In Joshua 2 verse 10 till 11, dikatakan Rahab yang berkata begini, sebab Rahab kami says, mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Rahab Kam- says, we heard this, our hearts melted, and everyone's courage failed because of you. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja Omori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. And what you did to Sihon and Og, the 2 kings of the Amorites across Jordan, whom you devoted to destruction. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit dan di atas dan di bumi di bawah. Verse 11, when we heard this, our hearts melted and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in the heavens above and on the earth below. Ayat 12, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Now therefore please swear to me by the Lord that you will indeed show kindness to my family because I showed kindness to you. Give me a sure sign. Mengapa Rahab bertobat? So why she repented? Karena dia telah mendengar kebesaran daripada Allah Israel. Because she has heard about the greatness of the God of Israel. Walaupun Rahab pada waktu itu tidak melihat sendiri, Even though she didn't see it by her own eyes, yaitu bagaimana Tuhan melakukan banyak mujizat, how the Lord performed many miracles, tetapi dia menetapkan hatinya but she has set her heart untuk bertobat. to change, to repent. Dan dia tidak mau lagi melacurkan dirinya. And she doesn't want to continue to prostitute herself. Dan dia akhirnya dihukum ya, ditaruh di atas sotoh, di So- atas tembok. So she was punished. She was put in this place at the top of the wall. Dan pada waktu itulah Joshua mengirim 2 pengintai. So during that time, Joshua sent these 2 spies. Dan walaupun nama 2 pengintai ini tidak disebutkan di dalam Alkitab, So even though the name of these 2 spies are not mentioned in the Bible, tetapi para rabi di Israel mengatakan namanya adalah Kaleb dan Pinehas. so the rabbi in Israel said that the names are Caleb and Phinehas. Dan Kaleb kita sudah tahu begitu luar biasa. Dia adalah pengintai yang pertama kali, 12 pengintai. You know Dia Caleb? adalah salah satunya. We know Caleb is one among the 12 spies. Dan Kaleb dengan Joshua yang memberikan report yang baik ya. So Caleb and Joshua gave the positive report. Dan daripada 10 pengintai yang lain. They are different from the other 10 spies. Dan siapa Pinehas? And who is Phinehas? Pinehas itu adalah orang yang berdiri kokoh. Phinehas is somebody that stood strong. Dan dia begitu marah. He was so angry. Dan ketika Nabi Bileam So when Bileam memberikan nasihat kepada Raja Balak gave his advice to King Balak bahwa kirim yaitu wanita-wanita Moab to send the Moabites women dan untuk yaitu menggoda orang-orang Israel. to tempt the Israelites. Dan
mereka orang Israel pada waktu itu juga jatuh cinta kepada wanita-wanita Moab. So that time many Israelites fell in love with the Moabite women. Dan Pinehas And Phinehas mengambil tombak took a spear. dan dia tombak ada dua orang, yaitu orang Israel dan orang Moab. And he used the spear to kill Israelites and Moabites. Dan dia yaitu dikatakan dia berdiri dengan kebenaran. So he stand in righteousness. Dan oleh karena itu para rabi Yahudi dahulu mengatakan, yaitu namanya dua pengintai ini adalah Kaleb dan Pinehas. So the rabbi in Israel says that according to them, these two spies are Caleb and Phinehas. Tuhan itu luar biasa. The Lord's amazing. Dan Rahab dia bertobat dengan sungguh-sungguh. So Rahab repented wholeheartedly. Dan dia telah mendengar kebesaran Tuhan. And she heard about the greatness of the Lord God. Dan ketika dua pengintai ini, ketika kalau ada orang ya berusaha untuk mengintai sebuah kota. So when there are spies coming to spy on a city, mereka harus mendaki tembok. they must climb the wall. Dan mereka juga harus naik ke atas. So they must go up. Dan Rahab itu ditempatkan di atas tembok. So Rahab was put on the wall. Dan kalau ada pencuri-pencuri, if there are thieves, jadi Rahab itu adalah orang yang pertama yang dihabisi oleh pencuri kan. then Rahab will be the first person killed by robbers, by thieves. Tapi dia tetap menetapkan hatinya untuk tidak melacurkan dirinya. But she set her heart not to prostitute herself anymore. Dan pada waktu itulah kedua pengintai datang. So during that time, these two spies arrive. Dan pada waktu itulah, in that time, dan pada waktu Rahab, dia tidak berkata, tolong selamatkan diriku, tetapi dia berdoa untuk selamatkan keluarganya. So she doesn't say to the spies to save herself, but she asks the spies to save her family. Ayat yang ke-12, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa aku telah berlaku ramah terhadapmu. Kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Yosua 2 ayat 12. Verse 12. Now, therefore, please swear to me by the Lord that you will indeed show kindness to my family because I showed kindness to you. Give me a sure sign. Ayat ke-13, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan. Verse 13, that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will deliver us from death. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Our lives for your lives, the men agreed. If you do not report our mission, we will show you kindness and faithfulness when the Lord give us the land. Dan pada waktu itu Rahab yaitu memegang janjinya. So Rahab kept her promise. Dan dengan imannya. And with her faith. Mengapa Tuhan tadi dikatakan 3 hal di mana Tuhan memilih Rahab? Karena pertobatannya. So there are 3 reasons why he chose Rahab. The first one is because of her repentance. Yang kedua adalah imannya Rahab. And second, her faith. Di dalam Ibrani 11 in Hebrews 11 ayat 31. Verse 31. Ibrani 11 ayat 31. Hebrews 11:31. Dikatakan, it's written there. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik.
By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies in peace, did not perish with those who were disobedient. Jadi dua nama tercatat di Alkitab. So 2 names are recorded in the Bible. Dikatakan bahwa imannya Abraham. So first, the faith of Abraham, Iman yang kedua adalah imannya Rahab. and the second is the faith of Rahab. Dan Rahab itu tinggal di kota Yeriko. Rahab dwells in the city of Jericho. Mengapa Tuhan memerintahkan kepada Musa ketika engkau masuk ke tanah perjanjian, yaitu kota Yeriko, engkau harus habiskan semuanya. Why the Lord instructed Moses, telling him that when you enter Jericho, you must destroy all the people there. Karena kota Yeriko adalah kota yang makmur sebenarnya. Begitu Jericho, banyak sumber-sumber yang ada di kota Yeriko. So Jericho was a prosperous city, so many resources in that city. Tapi orang-orang Yeriko itu sangat-sangat buruk. But the people in Jericho is really bad. Dan di kota Yeriko mereka melakukan perzinahan. So in that city they did adultery. Bukan hanya dengan pasangan tetapi dengan sesama jenis. Not just with opposite sex, but also with people who are from the same sex. Dan yang paling parah, And the worst is, mereka berhubungan dengan binatang. they also had a sexual relation with animals. Oleh karena itu di kota Yeriko begitu banyak sakit penyakit yang mengerikan. So in that city, so much horrible diseases. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan kepada Musa dan setelah itu dilanjutkan kepada Joshua. Hence, the instructions were given to Moses and then also continued by Joshua. Bahwa ketika engkau masuk ke kota Yeriko, That when you enter Jericho, habiskan semuanya. you need to destroy them all Tidak ada yang tersisa. without anyone left. Bahkan binatang-binatangnya pun harus dihabiskan. Even the animals must go perish. Kenapa? Why? Karena orang-orang di Yeriko itu menyembah berhala. Because the people in Jericho, they worship pagan idols. Dan Tuhan itu benci. And the Lord despised that. Tuhan itu muak. The Lord is disgusted with that. Oleh karena itu Tuhan berkata habiskan semuanya. Because of that, the Lord instructed them to destroy them all. Tidak ada satupun yang tertinggal. Not a single life is left. Tetapi Rahab Tuhan selamatkan. But Rahab was saved by the Lord. Karena pertobatannya, Because of her repentance, karena imannya, because of her faith, Tuhan itu senang dengan Rahab. so the Lord take pleasure in Rahab. Bahkan dikatakan ditulis di dalam yaitu ginekologi daripada Yesus. And Nama Rahab And she's tercatat. included in the genealogy of Jesus. Saat ketika umat Israel masuk ke kota Yeriko So when the Israelites enter Jericho, dan Tuhan memberikan perintah kepada Joshua and the Lord instructed Joshua bahwa harus mengelilingi tembok Jericho 7 hari. that they had to go around, they must encircle the Jericho 7 days. Dan pada waktu itulah Salmon yang memimpin barisan daripada suku Yehuda. So at that time, Salmon, who was leading the Judah tribe, Dan pada waktu itulah Rahab yang tinggal di atas tembok. Rahab, who was dwelling on top of the wall, Dan ketika itu dia melihat, when she saw wow, orang Israel. Apa yang dilakukan orang Israel? what was done by the Israelis, Mereka marching ya, mengelilingi tembok Yeriko. Israelis were marching around the wall of Jericho. Dan dia tidak pernah terpikir And it never came to her mind bahwa dia akan bertemu dengan Salmon. Mata Salmon tertuju kepada Rahab. that she will meet Salmon. And so his eyes were to Rahab. Dan yaitu Salmon akhirnya
menikahi Rahab. So finally Solomon marries Rahab. Dan poin yang ketiga, mengapa Tuhan memilih Rahab? And the third point, why she was chosen by God. Karena Rahab tidak pernah berdoa untuk keselamatan dirinya. Rahab doesn't pray for her own sake. Dikatakan di dalam dia berdoa untuk keluarganya. Di dalam Joshua 2 ayat 12, 13 dan 14. In Joshua 2 it's recorded that she prayed for her family's sake. Joshua 2, Joshua 2. 12, 13 dan 14. Verse Maka 12. sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Verse 12. Now therefore please swear to me by the Lord that you will indeed show kindness to my family because I showed kindness to you. Give me a sure sign. Bahwa ayat ke-13, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Verse 13, that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will deliver us from death. Lalu jawab kedua orang itu, berkat kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Our lives for your lives, the men agreed, if you do not report our mission, we will show you kindness and faithfulness when the Lord gives us the land. Dikatakan bahwa Tuhan menggenapi sumpah daripada Rahab dan kedua pengintai ini. So the Lord kept the promises, the oath between Rahab and the two spies. Di dalam Joshua 6 ayat kedua, In Joshua 6 verse 2, dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. and the Lord said to Joshua, behold, I have delivered Jericho into your hand, along with its king and its mighty man of valor. Jadi kita tahu ya cerita daripada umat Israel mengelilingi tembok Yeriko 7 hari. So we know how the Israelis circled the Jericho for 7 days. Dan setelah itu hari ke-7, And 7 days. dalam 6 hari mereka diam. So for 6 days they stay quiet. Tapi hari ke-7 But on the 7th day, ketika sangkakala dibunyikan when the horns were blown, dan ketika umat Israel berteriak, and when the Israelis shout, tembok Yeriko runtuh. the wall of Jericho collapsed. Tuhan kita dahsyat. Our God is amazing. Amin. Amen. Dan oleh karena kedua pengintai itu, Because of these two spies, karena sumpahnya dengan Rahab because of their oath to Rahab, dan seluruh keluarga Rahab the whole family of Rahab diselamatkan. were saved. Dan Salmon, And Salmon, yaitu dari keturunan Yehuda, someone that is from Judah's line, dipertemukan dengan Rahab met with Rahab. dan mereka menikah And they got married. dan melahirkan Obed. And then she gave birth to Obed. Dan kita tahu Obed menikahi Ruth dan melahirkan Boaz. And Obed gets married with Ruth, and then they give birth to Boaz. Ya. Dan dari Boaz lahirlah Isai. And then Boaz gave birth, and through Boaz came Jesse. Dari Jesse lahirlah King of David. And then Isai kemudian menjadi ayah dari Raja Daud. Luar biasa. Dari seorang pelacur, From a prostitute, Tuhan angkat dia. the Lord lifted her up. Di mana Tuhan tempatkan Rahab ketika dia menikahi Salmon. So she was put when she married Solomon. Dia ditinggal
di tengah-tengah kota Yerusalem. She later dwells in the middle of Jerusalem. Yerusalem di tengah-tengah itu tempat pergudangan daripada makanan. So Jerusalem was this source or storage of food. Rahab itu benar-benar dipelihara Tuhan. So Rahab was really provided by the Lord. Jadi pada Natal ini, So in this Christmas season, apakah kita sungguh-sungguh bertobat? do we wholeheartedly repent? Terus memegang iman kita kepada Tuhan. Keep holding to our faith to the Lord. Apakah kita juga sungguh-sungguh Do we wholeheartedly berdoa buat keluarga kita? pray for our family? Berdoa buat jiwa-jiwa mereka. Pray for their souls. Karena jiwa itu adalah harta. Harta yang termahal bagi Tuhan. Because souls are treasure, the most expensive treasure for the Lord. Satu jiwa One soul, ketika diselamatkan, when saved. dikatakan seluruh malaikat di sorga The Bible bersorak-sorai. The Bible says the angels in the heavens shout for joy when a soul is saved. Tuhan itu dahsyat. So the Lord's amazing. Tuhan bisa mengangkat seorang Rahab He is able to lift a Rahab. karena pertobatannya, So because of her repentance, karena imannya, her faith, dan karena dia tidak pernah memintingkan dirinya sendiri. and because she never focused on herself, Dan dia berdoa untuk melepaskan and she prayed to release. untuk kedua orang tuanya, Yeah, she prayed for her parents, saudara-saudaranya. her brothers. Apakah kita sungguh-sungguh juga Are we also wholeheartedly berdoa buat keluarga kita yang belum diselamatkan? pray for our families who's not saved yet? Mari kita tundukkan kepala kita. Yeah, let's bow our head. Bapa kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Father, we give thanks to you Untuk firman hari ini Tuhan. for today's word. Kami belajar We learn bahwa Engkau tidak memandang kami. that actually you don't look at our appearance, Apa yang telah kami lakukan what we have done di masa lalu. in the past, Tapi Engkau mau melihat hati kami. but you are looking at our heart. Apakah kami sungguh-sungguh bertobat? Are we really wholeheartedly repent? Apakah kami terus berpegang kepada iman kami Do we keep holding to our faith untuk berdiri dengan kebenaran-Mu? to stand in your righteousness? Dan apakah kami sungguh-sungguh Or are we wholeheartedly berdoa buat keluarga kami do we pray for our family? yang mereka belum selamat? For those who are not saved yet. Pada hari Natal ini In this Christmas, memperingati kelahiran-Mu Yesus. commemorating your birth, Jesus, Biarlah kami dedikasikan hidup kami sekali lagi. we want to dedicate our lives once again. Bahwa kami mau sungguh-sungguh bertobat. We want to repent wholeheartedly, Seperti Rahab. just like Rahab. Dia bertobat sungguh-sungguh. She repented wholeheartedly, Dan dia mengaku and she confessed di depan kedua pengintai ini. in front of the two spies. Dia berkata, She said, aku telah mendengar kedahsyatan daripada Allah Israel. I had heard the greatness of Israel's God, Pencipta langit dan bumi. creator of heaven and earth. Dan dia sungguh-sungguh bertobat. So she repented wholeheartedly. Walaupun dia ditolak oleh keluarganya, oleh komunitasnya. Even though she was rejected by her community, her family, Dan dia harus bayar harga. and she must pay the price. Dan ditaruh di atas tembok. And she was put on top of the wall. Tetapi semuanya itu adalah rencana-Mu Tuhan. But all this is part of your plan, Lord. Karena Engkau memakai Rahab. Because you used Rahab. Dan Engkau mempertemukan Rahab dengan Salmon. And you have allowed the meeting, Rahab and Salmon. Sehingga dia masuk di dalam garis daripada kelahiran daripada Yesus Kristus
juru selamat pribadi kami. causing the name of Rahab recorded in the genealogy of Jesus Christ. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Engkau jamah setiap hati kami. Touch each of our hearts. Kalau hati kami sudah menjauh daripada Engkau, If our heart has been drifted away from you, kami mohon Tuhan, we ask for you, Lord. Engkau tarik kami kembali Tuhan. Pull us back again, Lord. Engkau sungguh penuh dengan belas kasihan. You are so full of mercy. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Buat hari ini Tuhan, For today, Lord. firman yang telah disampaikan, The word that has been preached. bahwa Engkau telah mengangkat daripada seorang pelacur That you have lifted up a prostitute untuk menjadi seseorang to become someone yang dihormati. respected. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Engkau tidak melihat masa lalu kami, You don't look at our past, tetapi Engkau melihat hati kami. but you're looking at our hearts. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Thank you for your word, Pada Lord. siang hari ini Tuhan, For this afternoon, kami belajar Tuhan. we have learned, Lord. Terima kasih buat pewahyuan ini Tuhan. Thank you for your revelation, Lord. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Kami serahkan sisa ibadah kami pada hari ini We surrender the rest of the service ke today dalam tangan-Mu. into your hand. Di dalam nama In Yesus Jesus' name, kami berdoa. we pray. Amin. Amen. 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 Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik untuk firman Tuhan. Ya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu Tuhan, Ibu Filia. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan di ibadah sesi pertama di hari ini Tuhan, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, untuk kami boleh belajar dari seorang Rahab Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pakai kami lebih lagi Tuhan Yesus menjadi alat kemuliaan-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, berkati keluarga hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau jadikan hamba-Mu berkat Tuhan dimanapun berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini segenap kami jemaat-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan kami boleh memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan warta sepekan. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news, worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, Singapore. Online service by YouTube, Facebook, and Zoom. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Coffee time in the podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Sunday service, Christmas celebration, December 22nd, 2024 with Pastor Abraham Irwin. We welcome those of you to join us. Merry Christmas everyone. Healing Praise and Worship in Holy Land Tour from March 2nd till 15th, 2025 with Pastor Thomas Zandra. Don't miss it. Register now and grab your best deal. We wish you a blessed Sunday, and may God bless you abundantly. Haleluya. Saya undang semuanya boleh bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan
Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Hari yang telah Engkau jadikan bagi setiap kami. Nafas yang baru Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh melangkah maju karena Engkau hidup Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Bila kami selalu mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau tidak melihat latar belakang kami. Engkau tidak melihat apa yang kami telah lakukan pada waktu yang lalu. Tetapi Engkau melihat hati kami. Hati yang penuh dengan pertobatan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Berkati gereja Father's Love Singapore Tuhan. Tambahkan umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya kedatangan-Mu sudah sangat dekat Tuhan. Kami tidak mau melihat orang di luar sana binasa Tuhan. Berikan hati kami untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Pastor Thomas Chandra. Dimanapun hamba-Mu berada. Pakai dia hari lebih heran lagi Tuhan. Kau juga berkati Tuhan leadership di FLC Singapura ini Tuhan. Berkati umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Semua umat Tuhan angkat tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang selalu memimpin engkau di dalam perjalanan hidupmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan membuat engkau sukses dan berhasil. Terima kasih. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Tuhan. Happy Sunday.